Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariati, NPM 20220027. Prodi Pendidikan Sejarah, Universitas Muhammadiyah Metro. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Teori nativisme. Nativisme merupakan kata dasar dari bahasa Latin natus yang artinya lahir atau nativus yang mempunyai arti kelahiran, pembawaan. Nativisme merupakan sebuah doktrin yang berpengaruh besar terhadap teori pemikiran psikologis. Teori nativisme ini dipelopori oleh Arthur Schopenhauer 1788 sampai 1860, seorang filosof Jerman, mengemukakan bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir, faktor pembawaan, baik karena berasal dari keturunan, orang tuanya, nenek moyangnya, maupun karena memang ditakdirkan demikian. Pembawaan itulah yang menentukan hasil perkembangan. Manakala pembawaannya itu baik pula anak itu kelak. Begitu pula sebaliknya, andai kata anak itu berpembawaan buruk pula pada masa pendewasaannya. Potensi-potensi yang dimiliki seseorang adalah potensi hereditas bawaan, bukan potensi pendidikan. Pendidikan dan sama sekali tidak berpengaruh terhadap perkembangan manusia. Teori ini juga termasuk dalam filsafat idealisme yang mengemukakan bahwa perkembangan seseorang hanya ditentukan oleh keturunan, yaitu faktor alam yang bersifat kodrati. Menurut nativisme, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Pendidikan dan lingkungan tidak berpengaruh sama sekali dan tidak berkuasa dalam perkembangan seorang anak. Dalam ilmu pendidikan, teori nativisme ini dikenal sebagai pandangan pesimisme pedagosis. Teori ini disebut pula dengan biologisme karena mementingkan kehidupan individu saja, tanpa memperhatikan pengaruh-pengaruh dari luar. Perkembangan individu sangat dipengaruhi oleh faktor genetik, keturunan, faktor kemampuan, bakat, faktor pertumbuhan. Teori empirisme Inggris. Pelapor teori ini adalah John Locke 1632 sampai 1704. Teori ini mengemukakan bahwa manusia dilahirkan seperti kertas kosong putih yang belum ditulis, teori tabula rasa. Jadi, sejak dilahirkan anak itu tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa, dan anak dibentuk sekehendak pendidiknya. Di sini kekuatan apa? Pada pendidik. Pendidikan dan lingkungannya yang berkuasa atas pembentukan anak. Teori empirisme ini merupakan kebalikan dari teori nativisme karena menganggap bahwa potensi atau bawaan yang dimiliki seseorang itu sama sekali tidak ada pengaruhnya dalam upaya pendidikan. Semua ditentukan oleh faktor lingkungan, yaitu pendidikan. Teori ini disebut juga dengan sosiologisme karena sepenuhnya mementingkan atau menekankan pengaruh dari luar. Dalam ilmu pendidikan, teori ini dikenal sebagai pandangan optimisme pedagosis. Teori konvergensi. Teori ini pada intinya merupakan perpaduan antara pandangan nativisme dan empirisme. Yang keduanya dipandang sangat berat sebelah. Tokoh utama teori konvergensi adalah Louis William Strauss 1871 sampai 1838, seorang filosof sekaligus sebagai psikolog Jerman. Teori ini menggabungkan arti penting hereditas pembawaan yang lingkungannya sebagai faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Faktor pembawaan tidak berarti apa-apa tanpa faktor pengalaman lingkungan. Demikian pula
Sebaliknya, faktor pengalaman tanpa faktor pembawaan tidak akan mampu mengembangkan manusia yang sesuai dengan harapan. Perkembangan yang sehat akan berkembang jika kombinasi dari fasilitas yang diberikan oleh lingkungan dan potensialitas kodrati seorang bisa mendorong berfungsinya segenap kemampuan, dan kondisi sosial menjadi sangat tidak sehat apabila segala pengaruh lingkungan merusak, bahkan melumpuhkan potensi psikofisiknya. Dengan demikian, keadaan ini dapat dinyatakan bahwa faktor pembawaan maupun pengaruh lingkungan yang berdiri sendiri tidak dapat menentukan secara mutlak, dan bukan satu-satunya faktor yang menentukan kepribadian dan struktur kejiwaan seseorang. Teori nativisme yaitu 1. Memunculkan bakat yang dimiliki. 2. Mendorong seseorang mewujudkan diri yang berkompetensi. 3. Mendorong seseorang dalam menentukan pilihan. 4. Mendorong seseorang untuk mengembangkan potensi dari dalam dirinya. 5. Mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Tujuan teori empirisme yaitu 1. Sebagai faktor penentu bagi perkembangan seseorang yang bersumber dari berbagai sistem pendidikan. 2. Mendorong seseorang dalam penguasaan terhadap bidang pengetahuan. 3. Agar pendidikan seseorang menjadi relevan dan paling efektif yang berorientasi pada pemberdayaan pendidikan dan pengalaman anak didik itu sendiri. Sedangkan tujuan teori pendidikan konvergensi adalah gabungan antara tujuan teori nativisme dan tujuan dari teori empirisme. Aplikasi dalam kehidupan berdasarkan teori nativisme. Untuk mendukung teori tersebut, di era sekarang banyak dibuka pelatihan dan kursus untuk mengembangkan bakat, sehingga bakat yang dimiliki sejak lahir itu dilatih dan dikembangkan, agar setiap individu manusia mampu mengolah potensi diri, sehingga potensi yang ada dalam diri manusia tidak sia-sia karena tidak dikembangkan, dilatih, dan dimunculkan. Sedangkan yang terjadi dari realisasi paradigma empirisme salah satunya adalah munculnya reduksi terus-terusan atau bahkan penghilangan dimensi dan peranan internal dalam proses pendidikan, berbijak dari pandangan bahwa faktor eksternal manusia merupakan faktor penentu, maka upaya dilaksanakan akan terus-terusan berorientasi pada pemberdayaan aspek luar diri manusia itu sendiri. Reduksi dan bahkan penghilangan dimensi dan peranan internal manusia justru akan mendorong dan mengarahkan manusia yang menjadi anak didik ke arah sekularisasi kehidupan dari aspek-aspek rohani, terutama naluri keagamaan. Dari bermacam-macam istilah teori perkembangan seperti tersebut di atas, teori konvergensi merupakan teori yang dapat diterima oleh para ahli pada umumnya, sehingga teori ini merupakan salah satu hukum perkembangan individu di samping adanya hukum perkembangan yang lain. Jadi baik faktor pembawaan gen dan lingkungan itu diperlukan bagi seseorang, meski hanya sekedar ada di dunia. Faktor bawaan dan lingkungan bekerja sama untuk menghasilkan kecerdasan, temperamen, tinggi badan, berat badan, kecakapan membaca, dan sebagainya. Tanpa gen, tidak akan ada perkembangan. Tanpa lingkungan, tidak ada pula perkembangan karena pengaruh lingkungan tergantung pada karakteristik genetik bawaan. Jadi dapat kita katakan bahwa kedua faktor di atas saling berinteraksi. Dari semua pembahasan yang telah dibahas di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1.
Teori nativisme dipelopori oleh Arthur Schopenhauer 1788 sampai 1860 yang mengemukakan bahwa dalam perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor di bawah sejak lahir, faktor hereditaritas atau pembawaan, baik karena berasal dari keturunan orang tuanya, nenek moyangnya, maupun karena memang ditakdirkan demikian. Faktor ini meliputi faktor gen, kemampuan bakat, dan pertumbuhan mereka. Pendidikan dan lingkungan tidak berpengaruh sama sekali dan tidak berkuasa dalam perkembangan seorang anak. 2. Pelapor teori empirisme adalah John Locke. 1632 sampai 1704, teori ini merupakan kebalikan dari teori nativisme yang mengemukakan bahwa manusia dilahirkan seperti kertas kosong putih yang belum ditulis, teori tabula rasa. Jadi, sejak dilahirkan anak itu tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa, dan anak dibentuk sekehendak pendidiknya, dan potensi atau pembawaan yang dimiliki manusia itu sama sekali tidak ada pengaruhnya dalam upaya pendidikan. Semua ditentukan oleh faktor lingkungan, yaitu pendidikan. Pelapor teori 3 konvergensi adalah Louis William Strand 1871 sampai 1939. Teori ini merupakan perpaduan antara pandangan nativisme dan empirisme yang menggabungkan arti penting hereditaritas pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Faktor pembawaan tidak berarti apa-apa tanpa faktor pengalaman lingkungan. Demikian pula sebaliknya, faktor pengalaman tanpa faktor pembawaan tidak akan mampu mengembangkan manusia yang sesuai dengan harapan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.